Halo, Assalamualaikum. Oke, teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau bahas mengenai TWK. Langsung aja ya, kita bacain soalnya. Pemerintah menerapkan kebijakan baru berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika untuk mengurangi kesenjangan sosial. Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini? Oke, di sini berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya, untuk mengurangi kesenjangan sosial. Ingat teman-teman, tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Maka prioritas utama dalam melaksanakan kebijakan ini tuh apa? Oke, untuk opsi yang A ya, bentar. Menyediakan bantuan lebih banyak bagi wilayah memiliki potensi tinggi. Nah, justru ini nggak sesuai banget ya, bukannya mengurangi kesenjangan sosial, malah justru bisa membuat terjadinya atau timbulnya kesenjangan sosial. Kemudian yang B, mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan setiap kelompok. Oke, ini sesuai ya. Lalu yang C, mengutamakan pengembangan ekonomi di daerah yang memiliki aset besar. Nah, ini juga sama, hanya mengutamakan untuk daerah yang memiliki aset besar saja gitu. Lalu yang D, menyalurkan bantuan kepada wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak. Nah, ini juga sama, jadi bantuan hanya diberikan kepada daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak saja. Jadi ini juga salah. Lalu yang E ya, yang D udah, yang E meningkatkan dukungan pada daerah yang sudah berkembang. Ini juga sama, tidak mengurangi kesenjangan sosial, bahkan dengan begitu bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Kalau dukungan hanya diberikan pada daerah yang sudah berkembang saja gitu. Oke, teman-teman, di sini untuk jawabannya ada di opsi yang B ya. Mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan. Gimana teman-teman? Udah paham ya? Selanjutnya masih soal TWK lagi. Kita bacain aja soalnya. Sebuah wilayah di Indonesia mengalami konflik antara komunitas yang dipicu oleh perbedaan pandangan. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, langkah apa yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik ini demi terciptanya kedamaian? Yang ditanya adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Gimana menyelesaikan konflik ini supaya tercapainya suatu kedamaian? Oke, yang aku underline di sini keywordnya adalah yang diminta berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Gimana untuk menyelesaikan konflik? Oke, teman-teman, ini erat sekali kaitannya dengan sila keempat. Ya, benar, terkait dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, teman-teman bisa cari ini opsi jawaban yang kira-kira kaitannya itu dengan musyawarah untuk mufakat. Jadi emang penting banget sih kita harus tahu kata kunci dari soal itu apa gitu biar nggak salah. Lalu yang A di sini mengambil langkah tegas untuk mendahulukan ketertiban umum. Sebenarnya ini positif tapi nggak sesuai dengan yang diminta di soal. Yang diminta apa tadi? Iya, sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi masih kurang tepat ya. Langsung aja kita eliminasi. Lalu, untuk opsi yang B, mengadakan dialog terbuka yang adil dengan melibatkan semua pihak. Oke, di sini ada dialog terbuka ya, tentu sesuai nih dengan musyawarah. Lalu yang C, mengabaikan aspirasi satu pihak agar proses berjalan cepat. Ada kata mengabaikan, tentu ini udah salah, langsung aja kita coret. Lalu yang D, memperkuat pemisahan wilayah agar antar komunitas tetap terjaga. Yang D ini juga positif sebenarnya, tapi belum sesuai dengan apa yang diminta. Lalu yang E, menyebarluaskan informasi yang lebih mendukung satu kelompok. Wah, tentu salah dong. Kenapa cuma berpihak pada satu kelompok gitu. Oke, teman-teman, gimana? Udah tahu jawabannya yang mana? Ya, bener banget. Jawabannya adalah yang B. Mengadakan dialog terbuka karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan konflik demi tercapainya suatu kedamaian. Oke, kita udah ada di penghujung. Ada satu soal bisa dijadikan
PR buat teman-teman semua. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa simak di video yang selanjutnya. Oke, see you next video ya. Sukses selalu buat kita semua. Oke, dadah, bye-bye.